Ustaz, apa hukumnya kalau pakai kredit card tapi dibayar tepat waktu? Iya jemaah, ada satu dosa yang kita remehkan selama ini, yaitu dosa riba. Orang melakukan riba bukan di Indonesia, di banyak negeri itu tanpa merasa berdosa. Artinya dia nyaman-nyaman aja melakukan riba. Kenapa? Karena dalam pandangan dia tidak berbuat zalim sama orang. Padahal Allah itu yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Nabi SAW mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una bab." Ada 70 lebih pintu dosa riba. Adnaha, lihat ibu-ibu, bapak-bapak, dosa riba yang paling rendah itu misal an yankihar rajul ummah, seperti anak berzina dengan ibu. Itu paling rendah dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu dengar di kampung situ ada anak menzinai ibunya, akan ribut satu kampung. Tapi satu kampung melakukan riba, ada yang ribut? Nggak ada yang ribut. Satu kampung, kadang kalau di kampung itu ada yang pakai bawa kitab tiap pagi, dia catetin bayar berapa. Satu kampung melakukan itu, nggak ada yang ribut. Di sini Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang, dia tahu ini hasil riba. Asyaddu min 36 zanyah. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Rawahu Ahmad, dan hadis ini sahih. Karena kita meremehkan riba, dosanya semakin Allah besarkan. Orang yang pakai kartu kredit, dia bayar tepat waktu, akad di awal sudah riba. Akadnya, transaksi di awal, kalau kau telat, transaksinya ini transaksi riba. Artinya kalau kau telat kau bayar sekian, nggak telat nggak ada riba. Tapi transaksinya ada unsur riba. Dan itu riba jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu kalau minjemin duit, dia kalau minjemin duit, anak pinjemin duit mamanya 1 juta, nih 1 juta, kau bayar tanggal 1 Syawal. Itu nggak ada bunganya, nggak ada ribanya. Ketika tanggal 1 Syawal dia nggak bisa bayar, di sini ada transaksi riba. Dia mengatakan, kalau kau mau bayar, fadl, kalau mau nggak bayar, tambahin. Sama dengan kartu kredit. Terjadi penambahan ketika telat bayar, maka tinggalkan jamaah. Dan kartu kredit ini membuat kita tersiksa. Apa tersiksanya? Antum akan beli sesuatu padahal antum nggak punya duit. Kartu kredit ini kan nggak ada duitnya, kadang antum nggak punya duit. Antum tidak butuh, antum beli karena ada kartu. Coba nggak ada kartu. Dan anak nasihatkan, bapak-bapak yang punya duit, duitnya jangan ditaruh di bank. Ibu-ibu jangan ditaruh di bank. Karena termasuk memodali riba. Artinya ibu-ibu kalau punya uang 1 M ditaruh di bank, itu memodali mereka untuk melakukan riba. Kita akan dapat dosanya. Duit kita itu diputar sama mereka, dipinjamkan ke orang-orang sama mereka. Maka kalau punya duit, kecuali duit yang berputar. Orang, Ustaz, anak ini bisnis, uang itu berputar, nggak mungkin dipakai sama bank. Ya udah, nggak ada jalan lain kalau memang harus pakai bank. Tapi kalau duit itu membeku, nggak dipakai, kau belikan emas, kau belikan tanah lah atau apa, sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang. Dan kau kalau beli tanah, uang itu akan bertambah tanpa riba. Allah akan berkahi kepada engkau. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Tirmidzi, Ahmad, man bana lillahi masjidan walau kamithasi qatatin baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan bagi Allah masjid walaupun sebesar sarang burung. Barang siapa yang bangun rumah untuk Allah, masjid untuk Allah, walaupun seukuran itu, bahkan lebih kecil, kata Nabi SAW dalam riwayat lain, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Ini semua menunjukkan bahwa itu dianjurkan dalam hadis ini untuk andil, bahwa hendaknya setiap kaum muslimin musahamah dengan kemampuan masing-masing, seberapa yang dia mampu untuk membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kami mengajak kaum muslimin, sekolah
ya MIS Jakarta di Condet, Jakarta Timur, kami sedang berjuang untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang akan ditebarkan darinya insyaallah cahaya tauhid. Maka kami mengajak kaum muslimin untuk musaham